Yuk subscribe dan like. Jangan lupa share channel YouTube aku, Dewi Risna. Terima kasih. Jadi video ini tuh video lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya itu saya udah agak sedikit cerita saya ke Jepang ikut program apa. Jadi kan saya ikut program pemerintah, program EPA, EPA atau Economic Partnership Agreement. Dan sebelum ikut program EPA ini, saya ikut pelatihan di LPK dulu. Dan di sela-sela ikut pelatihan di LPK itu tuh, pihak BNP 2 TKI itu membuka pendaftaran untuk program EPA. Yang pertama, mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi. Itu tuh kita harus verifikasi dokumen ke BP3 TKI. BP3 TKI ini ada di semua daerah, di Bandung, di Bali, di Makassar, di Semarang, itu ada. Kita ngajuin dokumen ke sana, verifikasi dokumen ke sana. Dokumennya itu yang disiapin apa aja, itu ada kayak SKCK, STR, kayak gitulah pokoknya. Itu lebih detailnya ada di web BNP 2 TKI. Dan saya waktu itu tuh karena masih pelatihan di LPK, jadi saya ngajuinnya di Jakarta, karena waktu itu saya pelatihan bahasa Jepangnya di LPK yang ada di Depok, Jawa Barat gitu. Yang kedua itu seleksi tes keperawatan dan psikotes. Itu kalau zaman aku dulu ya, itu tuh bayarnya Rp250.000. Kalau sekarang nggak tahu berapa. Terus untuk tempatnya tes keperawatan itu udah ada di pengumumannya udah ada di web BNP 2 TKI. Dan yang tidak hadir dalam tes itu, peserta dinyatakan mengundurkan diri. Terus yang ketiga yaitu interview, aptitude test, dan medical check up. Ini interviewnya kita tuh interview sama Jigwells dan pihak rumah sakit atau panti jompo. Jigwells ini tuh kayak yang menaungi kita gitu. Kalau di Indonesia kan sama BNP 2 TKI ya. Kalau yang di Jepang itu tuh kayak yang menaungi kita tuh Jigwells gitu. Jadi kita interview sama Jigwells dan pengguna rumah sakit dan panti jompo. Jadi yang interview sama Jigwells ini kita tuh direkam gitu, diambil video. Jadi ini tuh tujuannya untuk panti-panti atau rumah sakit Jepang yang nggak bisa langsung datang ke Indonesia, itu tuh bisa melihat video kita dari interview sama Jigwells ini gitu. Jadi visi misinya kita untuk ke Jepang tuh apa, bisa dilihat dari video itu. Dan kalau yang panti jompo atau pihak rumah sakitnya datang ke Indonesia, kita langsung tatap muka sama mereka untuk interview. Tapi biasanya tuh mereka enggak orang Jepang aja gitu. Biasanya ada yang bawa kakak tingkat yang udah duluan ke Jepang gitu, ikut pulang untuk dijadiin penerjemah, atau ada yang nyewa penerjemah gitu. Jadi di sini tuh untuk daftar program EPA apa perlu ke LPK dulu atau enggak, mungkin salah satunya di sini kali ya. Pas interview itu kalau yang udah dari LPK duluan kan udah agak paham-paham sedikit gitulah bahasa Jepang. Tapi kan kalau yang belum sama sekali dari LPK itu kan nggak tahu sama sekali bahasa Jepang gitu. Cuman ya karena ada penerjemah sih sebenarnya nggak masalah gitu, mau dari LPK dulu apa langsung daftar program EPA itu nggak ada masalah sih gitu. Untuk selanjutnya itu kita setelah interview kita ada medical check up. Medical check up-nya itu di hari selanjutnya. Kita medical check up-nya di Insani Medical Center di Jatinegara apa ya kalau nggak salah, Jakarta Timur apa Selatan, Timur Selatan, aku lupa, pokoknya di Insani Medical Center gitu.
Itu kita medical check up dan tes tuberkulosis. Kalau kandidat dinyatakan fit dalam pemeriksaan TB dan medical check up ini, kandidat bisa meneruskan ke proses matching. Apa itu proses matching? Proses matching yaitu kan kita tadi tuh udah interview tuh sama pihak-pihak panti atau rumah sakit. Kita udah tatap muka langsung dong, dan kita udah dengar penjelasan dari mereka. Oh, panti A tuh kayak gini, panti B tuh gajinya segini, panti C tuh di kota, di desa, kayak gitu kan. Kita punya pilihan sendiri. Nah, di proses matching ini kita tuh masukin 10 nama panti mana aja yang kita pilih gitu. Jadi di nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kalau bisa yang kita prioritaskan gitu. Aku pengen banget nih masuk di panti ini, ya kita masukin di nomor 1 gitu. Terus tapi nanti takut dia oke enggak ya gitu. Nanti yang option keduanya di nomor 2 dan 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 seperti itu. Soalnya proses matching ini tuh bukan dari interview yang tatap muka tadi, oh aku oke sama kamu masuk ya ke pantiku, kayak gitu tuh enggak. Kita nentuin masuk atau enggaknya, diterima sama panti itu atau enggaknya, itu tuh dari proses matching itu gitu. Jadi misal kita milih si panti A di nomor 1, dan panti A itu ternyata nggak milih kita gitu, ya itu kita nggak matching gitu. Tapi tenang, untuk kandidat yang nggak matching itu ada matching kedua gitu. Jadi proses matching itu ada 2 kali gitu. Jadi itu tadi guys syarat-syarat untuk ngedaftar ke program EPA gitu. Ya prosesnya agak panjang sih. Terus kalau udah lolos matching, itu kita masuk pelatihan ke P4TK. Itu di Jagakarsa, Jakarta Selatan kalau nggak salah. Kita pelatihan 6 bulan di sana. Pelatihan bahasa Jepang ya tentunya. Nah, di situ nanti kita juga ada kelas-kelasnya. Nah, di sini juga kalau yang udah masuk LPK nih, biasanya kan udah lebih dulu tahu bahasa Jepang. Itu tuh biasanya ada di kelas 1, kelas 2, yang kelas tinggi-tinggi gitulah. Tapi kalau yang pure nggak ke LPK dulu langsung ikut program EPA, itu kan belum tahu sama sekali bahasa Jepang nih. Itu biasanya di kelas agak bawah gitu. Cuman kalau nggak salah yang kabar-kabar akhir-akhir ini itu tuh katanya kalau mau ikut program EPA gitu harus punya sertifikat N5 dulu gitu, apa gimana gitu ya. Itu aku agak kurang ngerti. Pokoknya kalau zaman aku dulu nggak seperti itu. Jadi nggak harus belajar bahasa Jepang sebelum ke EPA juga nggak apa-apa gitu. Kita pelatihan 6 bulan. Di situ tuh kita makan udah disediain, asrama udah disediain, wifi ada. Pokoknya kita tinggal belajar dan kita dapat gaji gitu guys. Terus setelah 6 bulan pelatihan di Indonesia, kita tuh harus minimal lulus N4, dan kita dapat sertifikat dari situ. Sertifikatnya tuh kayak gini yang dari Indonesia. Terus setelah yang 6 bulan di Indonesia, kita kan terbang ke Jepang tuh, terbang sampai Jepang, kita pelatihan lagi 6 bulan. Pelatihan 6 bulan itu di Jepang, di AOTS, itu ada di Osaka, di Tokyo, dan di Aichi-ken gitu. Itu kita juga udah digaji dalam bentuk yen, kita udah disiapin makan, dan kita disiapin asrama juga, kamar, apartemen kayak gitu. Itu lebih bagus banget dari apartemen aku sekarang. Dan itu juga kita belajar bahasa Sengmong gitu, kayak jurusan keperawatan kayak gitulah. Belajar sedikit-sedikit tentang kalau mau masuk panti jompo ya, tentang panti jompo kayak gitu. Kita juga belajar di situ. Itu kita juga dapat sertifikat seperti ini nih, kayak gini. Ini sertifikat yang dari Jepangnya tuh kayak gini. Oh, ini ada fotonya guys, coba kita lihat nih. Aku dulu pelatihannya di AOTS Kensu Center di Osaka. Kelihatan nggak?
pakai baju hitam putih, soalnya ini dulu waktu udah kelulusan pelatihan kayak gitu guys. Jadi gimana, minat untuk ikut program EPA atau mau program yang lain? Soalnya ada program-program yang lain juga gitu guys. Ya, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.